Bagaimana cara kita bisa mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah itu? Ya, para ulama banyak memberikan cara, ya, supaya kita dipastikan dapat ampunan dari Allah, dapat maaf dari Allah. Ya, saya tidak akan bicara panjang lebar, mungkin paling tidak ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya, adalah dengan terus memohon kepada Allah, karena tadarru ilallah, ibtihal ilallah, ya, kita memohon, merintih, memelas, minta supaya dapat ampunan dari Allah, itu adalah lambang iftiqar ilallah, lambang bahwa kita ini sejatinya adalah hamba yang butuh kepada Allah. Ya, Allah suka dengan hamba-hambanya yang merendahkan diri di hadapannya. Allah suka dengan hamba-hambanya yang menengadahkan tangan di kegelapan malam, merintih dan berdoa memohon kepadanya. Ya, maka dengan kita berdoa, ini satu tanda bahwa ada peluang bagi kita untuk mendapat ampunan dari Allah. Ya, tentunya dalam hal ini doa memohon ampunan dari Allah. Karena tidaklah seorang hamba diilhami satu permintaan terkecuali itu satu pertanda bahwa Allah menginginkan supaya hamba ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau yang kemudian mengalir di lidah kita setiap kali kita berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah berikan aku ampunanmu, ya Allah bukakan pintu taubat untukku, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian rutin kita baca, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini. Karena banyak kekurangan dan cacat ada pada diri kita. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan ini satu pertanda Allah memang berkenan untuk melimpahkan ampunan tersebut kepada kita. Ini yang pertama. Karena itu jangan putus baca doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka, jangan putus, kita baca terus. Apalagi menjelang buka puasa, karena menjelang buka puasa ini waktu yang mustajab. Ya, banyak orang kadang-kadang lalai. Ya, karena nunggu beduk maghrib dia hidupkan TV. Ya, di situ iklan, akhirnya buka channel lain, lewat dia, lewat doanya, sibuk dia cari apa? Channel adzan maghrib. Ya, sehingga dia lalai untuk apa? Berdoa. Nggak usah ditunggu itu. Perbanyak doa, ya, perbanyaklah doa, perbanyak zikir, minta kepada Allah, hajat kita akan diijabah oleh Allah. Dan banyak yang membuktikan, jikalau memang dia betul-betul sepenuh hati mohon, minta kepada Allah menjelang berbuka puasa, ya, tidak habis bulan Ramadan kecuali akan ada tanda-tanda doanya diijabah oleh Allah. Ini bukan satu dua, karena memang ini yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lisaim farhatan. Bagi orang yang berbuka itu, bagi orang yang berpuasa itu ada dua rasa sukacita. Rasa sukacita ketika dia menjelang berbuka puasa, ya, ketika dia berbuka puasa, dan senangnya itu bukan hanya karena dia makan minum saja, termasuk diantaranya itu karena doanya akan diijabah oleh Allah. Dan ini yang kadang-kadang banyak waktu ini kita abaikan, kita lewatkan, ya. Padahal ini termasuk waktu yang luar biasa sekali, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu ketika dia berjumpa kepada Allah. Karena itu pesan saya kepada kita kesemuanya, isi waktu kita khususnya menjelang buka puasa dengan bermunajat kepada Allah. Luangkan waktu 10-15 menit, ya. Duduk kita menghadap ke arah kiblat. Kalau memang ada hidangan, tidak apa-apa depan hidangan. Tapi hati kita sambungkan kepada Allah. Ada hajat apa? Sampaikan kepada Allah. Karena dialah yang mengilhami kita permintaan, dia pula nanti akan memberikan permintaan tersebut kepada kita. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit bagi Allah kalau Allah sudah mengabulkan. Hanya saja kita yang kadang-kadang enggan. Kita yang kadang-kadang lebih mengedepankan logika kita, mengandalkan kemampuan kita, sehingga pada akhirnya tidak mau kita disimpuhkan diri kita di hadapan Allah. Ini yang pertama. Potensi yang membuat kita berpeluang besar untuk mendapat ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua, ya, ya, sekaligus yang terakhir, saya akan bahas singkat saja. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu." Ya. Hendaklah engkau memaafkan. Hendaklah mereka ini, orang-orang yang beriman ini, memaafkan. Wal yasfahu, dan berlapang hati. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lahum. Apakah mereka tidak ingin untuk mendapatkan maaf dari Allah?
Ya. Ini jawaban buat kita. Ya. Ketika kita terbiasa menyikapi kesalahan orang lain dengan hati lapang dan langsung mudah untuk memaafkan, ini ciri bahwa Allah menginginkan ampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan kita batasi, kita dapat ampunan dari Allah itu dengan sekedar istighfar saja, dengan sekedar sholat taubat saja. Ketika kita maafkan saudara kita yang menyakiti hati kita, yang mungkin mengambil hak kita, yang mungkin mencederai harkat dan martabat kita, membuat kita tersinggung, terluka, apalagi mungkin dia adalah bagian dari keluarga kita, sanak kerabat kita, kakak, adik kita, paman kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita punya ikatan silaturahim dengan mereka, kita lapangkan hati untuk memaafkan mereka. Maka ini merupakan jalan pintas, jalan tercepat bagi kita untuk mendapat ampunan dari Allah. Ya. Tidakkah mereka ingin mendapat ampunan dari Allah? Ya. Jadi kita kesemuanya tentunya memerlukan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala seringkali mempertautkan pemberian-pemberiannya dari sikap hamba itu terhadap sesama. Ya. Ini sering kita saksikan dalam kehidupan kita. Ya. Saya punya sahabat rahimallah telah meninggal menghadap kepada Allah. Termasuk kebaikannya itu apa? Saya sangat kagum sekali. Setiap ada orang yang datang meminta, menengadahkan tangan, dia upayakan dia kasih. Dia kasih semua. Walaupun sekedarnya saja. Ya. Apalagi kalau pas di lampu merah dan lain sebagainya itu. Tanya, sudahlah jangan dikasih, kata teman-teman yang lain. Nggak perlu dikasih. Nah, dia bilang, apa dia bilang? Dia bilang, saya coba kasih dia seadanya, sebisanya saya. Karena saya khawatir nanti suatu saat, jikalau saya perlu kepada Allah, minta kepada Allah, nanti ditolak. Saya nggak mau. Ya. Mudah-mudahan dengan saya beri dia, saat nanti saya minta kepada Allah, saya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pemikiran yang seperti ini, pemikiran orang-orang yang memang paham dan mengerti bagaimana sikap Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Ya. Ayat ini sebenarnya kronologisnya kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika ada peristiwa hadithul ifk. Hadithul ifk ini satu peristiwa fitnah keji yang diarahkan kepada istri Nabi, Siti Aisyah. Beliau ini difitnah dengan fitnah yang keji oleh orang-orang munafik. Disebar berita dusta, berita bohong tentang beliau, ya. Sampai saking kejinya fitnah ini, sehingga akhirnya beliau minta izin dari Rasulullah untuk apa? Untuk pulang ke rumah orang tuanya. Karena sudah tidak tahan dengan Rasulullah sendiri, Rasulullah tidak memberikan respon karena menunggu wahyu dari Allah. Ya. Sampailah beliau ke rumah, ya, karena memang situasinya masih hangat. Dan yang ada kaitannya dengan cerita yang ada dalam surat ini, ayat ini, ayah beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mempunyai sepupu, ya. Sepupunya ini fakir miskin, yang setiap saat seringkali disantuni oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Hanya saja, dalam peristiwa ini, kejadian ini, sepupunya ini terjebak dalam arus fitnah, termasuk orang yang kemudian menyebar atau membawa fitnah ini kemana-mana. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar merasa dihianati, merasa tersinggung. Kok selama ini saya sudah bantu dia, saya santuni dia, tapi kok seolah menusuk dari belakang. Tentang putrinya, salah satu di antaranya yang membawa berita ini kemana-mana adalah sepupunya ini. Maka akhirnya beliau sampai bersumpah untuk tidak lagi menyantuni sepupunya ini. Karena Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi, mertua Nabi, dan juga sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah langsung memberikan pendidikan dan pelajaran yang berharga buat beliau. Ya, langsung ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan begitu, kata Allah. Tidak perlu sampai harus bersumpah. Kalian yang mempunyai keluasan harta,
bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabatnya hanya karena hal-hal yang sedemikian rupa. Nah, baru kemudian di ujung ayat, tidakkah, ya, hendaklah, ini perintah dari Allah, hendaklah kalian memaafkan dan juga berlapang hati. Tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Maka seketika itu juga Sayyidina Abu Bakar langsung, ya, membatalkan sumpahnya dan kemudian memaafkan saudaranya ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini teladan buat kita kesemuanya. Karena kadang dalam hidup kita konsekuensi dari interaksi sosial kita, baik dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, kakak, beradik, paman dengan kemenakan, sepupu, pasti ada yang namanya gesekan. Ya, kalau pepatah orang Arab, ya, yang ekstrim itu mereka mengatakan al-aqarib kal-aqarib, ya, kerabat itu tidak jarang seperti kalajengking. Ya. Kerabat itu tidak jarang seperti kalajengking. Kadang-kadang saling sikut satu sama lain, saling menyakiti. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, setajam apapun konflik di dalam kehidupan kita berkeluarga, jangan sampai kita kemudian hanya karena urusan dunia memutuskan tali silaturahim. Ya, haram ini hukumnya. Jangan sampai terjadi. Maka apa sikap kita? Sudah, berlapang hati saja, maafkan saja. Dengan kita memaafkan, maka ini akan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ini baru akan bisa dilakukan kalau orang punya hati jiwa bersih. Jiwanya sudah tidak lagi terikat, tidak lagi terpapar dengan virus-virus yang di dalamnya ada kedengkian, kesombongan, dan keangkuhan. Ya. Dan ini yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW.